Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan ini berdasar dari neraca lajur. Jadi, laporan keuangan ini bisa disusun dari neraca lajur yang tentunya neraca lajur yang minggu lalu yang pernah kita sudah pelajari di video sebelumnya. Jadi, tujuan dari laporan keuangan itu menghitung, yang pertama adalah menghitung laporan laba rugi, ya, di mana laba rugi laporan mengenai pendapatan beban. Yang kedua kita menghitung laporan perubahan modal, di mana kita akan menghitung apakah ada penambahan atau pengurangan modal, tentunya dilihat dari laba rugi di laporan dalam neraca lajur. Yang ketiga kita akan menghitung neraca. Neraca ini kita akan melihat tentang adanya aktiva kita, kewajiban kita maupun ekuitas kita. Ekuitas sama dengan modal ya. Nah, kita masuk langsung contoh untuk laporan laba ruginya. Nah, ini laporan laba rugi berdasarkan neraca lajur yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya ya, video awal. Nah, ini neraca lajur ini. Nah, neraca lajur yang di video pertama ini. Nah, kita buat laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan. Pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Tentunya menghitungnya adalah untuk menghitung laporan laba rugi, caranya adalah pendapatan dikurangi semua beban. Pendapatan yang real ya, hanya pendapatan yang real. Pendapatan kemarin di laporan neraca lajurnya ada 12.900.000. Beban-bebannya ada 3, ada beban telepon, depresiasi, sama beban gaji. Total beban 12 juta. 12.900.000 dikurangi 12 juta. Berarti dia laba. Labanya sebesar 900.000. Kenapa dikatakan laba? Sudah jelas ya, ketika pendapatan lebih besar daripada total beban itu jelas dia akan laba. Sebaliknya, ketika total beban lebih besar daripada pendapatan, tentu dia akan rugi. Kita cek, ini laporan laba ruginya ya, pendapatan 12.900.000. Kita lihat ke laporan yang ada di neraca lajur tuh. Pendapatan kita ada 12.900.000 nih, berdasarkan pendapatan ya, 12.900.000. Nah, total beban ini bebannya ada ya, beban depresiasi, beban gaji. Nah, total beban ada 12 juta. Nah, tinggal kita membuat laporan keuangannya. Lalu, yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, kita melihat apakah ada perubahan modal. Nah, di sini tentu ada perubahan modal. Modalnya 500 juta, labanya 900.000. Otomatis berarti modalnya bertambah karena dia mendapatkan laba. Ketika dia mendapatkan rugi, berarti modalnya dikurangi. Nah, kalau di sini dia laba, jadi dia labanya bertambah. Modal 500 juta. Nah, kita lihat laporannya dalam neraca lajur. Nih modal ya. Modal 500 juta. Jadi tinggal ditambah. Ketika dia laba berarti modalnya bertambah. Tapi kalau dia rugi berarti modal kita berkurang. Terakhir, laporan neraca. Nah, neraca ini adalah kita menghitung yang namanya tadi adalah aktiva, hutang, dan modal atau ekuitas. Nah, dalam neraca tentunya di dalam neraca lajur, laporannya lihatlah di kolom neraca. Nah, kolom neraca ini lihatlah di dalam kolom neraca, baru kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan neraca. Nah, di sini ada kolom aktiva, ada hutang, ada modal.
Nanti dua-duanya harus antara kolom aktiva dengan kolom hutang modal harus balance. Di mana bagian kita menghitung aktiva dulu, harta dulu nih. Harta dulu, kas. Nah, untuk kolom aktiva, Anda melihat datanya dalam neraca lajur, dalam neraca ini lihatlah di kolom bagian debit. Debit ini otomatis semua harta yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Ada kas, piutang dagang, kendaraan, peralatan, asuransi dibayar di muka, piutang pendapatan. Nah, ini adalah bagian dari harta. Ditulis semuanya ya. Kas, piutang dagang, asuransi dibayar muka, piutang pendapatan, kendaraan. Nah, oke ya. Kalau hutang dan modal, nah tinggal ditulis juga. Hutang dan modal ini pastinya dalam laporan neraca lajur dia akan bagian di posisi kredit. Nah, utang 50 juta, modal 500 juta. Ya, nah ini yang harus perlu diperhatikan. Ketika dalam kolom kredit ini ada akumulasi kendaraan, lalu ada apalagi tuh pendapatan diterima ini berarti termasuk kalau pendapatan diterima di muka berarti kategori masuk hutang. Tapi kalau ada akumulasi depresiasi kendaraan berarti kendaraan kita mengalami pengurangan. Nah, kita masukkan ke laporan neracanya. Kendaraan kita pengurangan 9 juta. Dimasukkan 9 juta. Yang tadinya kendaraan 150 juta dikurangi 9 juta. Berarti aktiva tetap kita nilainya berkurang menjadi 141 juta. Nah, modal itu tentunya boleh dibuat sendiri modal 500 juta, laba 500.000. Nah, modal lihatlah untuk laporan modal itu lihatlah total modal yang sudah ada di sini ya. Jadi baru kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan dalam neraca. Oke, nah dipahami kembali, dilihat, dan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.